Kita sudah melakukan praktek kasih yang sebenarnya atau itu hanya omdo? Agama kita adalah agama apa? Agama kasih. Kita begitu bangga mengatakan saya agama kasih. Padahal yang berbuat dosa siapa? Manusia. Nah, dia juga melakukan ini tanpa syarat. Makanya tadi itu kasih sejati adalah kasih yang tanpa syarat. Mungkin dia marah karena dia kesal melihatmu. Mungkin dia marah karena dia jengkel melihat kelakuanmu. Karena begitu mengasihimu, lalu engkau nggak dengar-dengar, dikasih tahu lagi, nggak mau dengar, dikasih tahu, nggak mau dengar, marah. Tujuannya apa? Supaya kamu baik. Makanya kalau kita sampai berselingkuh dari Tuhan, menduakan Tuhan, Tuhan marah. Tuhan izinkan kita punya usaha bangkrut, Tuhan izinkan kita macam-macam. Jangan hanya engkau menuntut hakmu. Mau lagi enak, mau lagi tidak enak, mau lagi suka, mau lagi tidak suka, tetap berkomitmen. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Lakukanlah itu seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita. Komitmenlah dalam pelayanan. Bohong. Engkau masih suka dikuasai oleh emosimu, masih suka dikuasai oleh kedaginganmu, masih suka dikuasai oleh manusiawimu. Milikilah kasih yang sejati. Shalom. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian yang bisa memberikan waktu untuk beribadah malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah 3 ciri kasih sejati. Sekali lagi, 3 ciri kasih sejati. Mari Bapak Ibu kita baca dari Injil Yohanes pasal 33 ayat 34. Injil Yohanes pasal 33 ayat 30. Salah. Injil Yohanes pasal 13. Ayat 33. Maaf. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita berbicara tentang kasih. Kenapa malam hari ini saya berbicara tentang kasih? Karena seyogianya kasih ini adalah merupakan brand mark daripada orang percaya, ya. Berupa merek lah, mereknya orang percaya, mereknya orang Kristen itu kasih. Makanya kalau orang melihat kita, agama kamu apa? Kristen. Oh, Kristen, agama kasih. Lalu tapi kalau ditanya agamamu apa? Muslim. Oh, Muslim agama damai. Saya nggak tahu kalau Buddha, saya nggak tahu kalau Hindu apa mereka. Tapi yang jelas kalau Kristen itu agama kasih, kalau Islam itu agama damai. Nah, oleh karena itu malam hari ini coba kita berbicara tentang kasih yang sejati itu seperti apa. Karena kenapa? Kasih ini sudah sering kita dengar dalam khotbah-khotbah di mana-mana lah. Yang penting kasih, dan itu merupakan suatu kebanggaan kita yang namanya kasih. Hanya pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan praktek kasih yang sebenarnya atau itu hanya omdo? Nah, soalnya kalau hanya ngomong kasih gampang, apalagi kalau untuk menuntut orang. Apalagi kalau untuk menghakimi orang, kamu harus kasih, kamu harus mengasihi orang lain, kamu harus mengasihi aku juga. Nah, itu bisa sebagai senjata bagi orang percaya untuk menuntut orang lain kasih. Tapi malam hari ini, mari kita coba berbicara apa sih yang dimaksud dengan kasih yang sejati itu. Apakah kasih itu hanya sebagai slogan untuk menguntungkan diri kita? Apakah kasih itu hanya merupakan suatu senjata kita
untuk menuntut orang lain untuk memberikan keuntungan bagi kita, atau seperti apa? Ya. Jadi jujur ya, Bapak Ibu, saya itu bekerja di tengah-tengah orang sekuler. Saya tidak bekerja di organisasi agama Kristen. Saya tidak bekerja di organisasi gereja. Ya, di gereja ya, saya sebagai gembala, tapi pekerjaan saya sehari-harinya adalah bekerja di sekuler. Tentunya teman-teman kerja saya itu bukan hanya teman-teman seiman. Ya. Ada orang Muslim, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ya, belum ada orang Buddha. Teman saya bekerja. Artinya dalam satu instansi saya bekerja itu bermacam-macam agama. Tapi sejujurnya saya mau sampaikan di hadapan saudara-saudara malam hari ini, justru sebenarnya saya mendapatkan kasih itu dari saudara-saudara kita yang tidak seiman. Justru saudara-saudara kita yang seiman, mereka kebanyakan sudah dingin kasihnya. Kebanyakan saudara-saudara kita seiman, sesama Kristen, malah yang sudah kebanyakan tidak peduli kepada orang lain. Justru mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita, itu yang memberikan kita perhatian, memberikan kita kasih, dan justru mereka yang bertutur kata baik dengan kita. Saya bingung dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang Kristen akhir zaman ini. Ya, enggak di pemerintahan, enggak di swasta, enggak di dalam gereja, udah mulai dingin kasihnya. Kebanyakan mereka sudah tidak peduli dengan orang lain. Dan bahkan kebanyakan orang Kristen saya lihat akhir-akhir ini, apalagi kalau dia udah punya kedudukan, udah punya harta, kebanyakan itu yang hanya memikirkan dirinya sendiri, udah nggak mau mikirin orang lain. Padahal agama kita adalah agama apa? Agama kasih. Ya, kasihan deh lo. Ya, kita udah bangga kita begitu bangga mengatakan saya agama kasih. Kita dengan begitu bangga mengatakan Allah aku kasih. Tapi justru kita sendiri tidak mempraktekkan kasih itu. Coba bayangkan, begitu mirisnya hati Tuhan melihat kita. Allah yang udah begitu mengasihi kita, tapi justru kita orang-orang percaya ini yang sekarang sudah mulai dingin kasihnya kepada sesama. Yang sudah tidak peduli lagi dengan sesama, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Coba, mari kita baca, mari kita pelajari malam hari ini, apa yang disebut dengan kasih sejati. Ada 3 ciri kasih sejati. Yang pertama, apa ciri kasih sejati? Yaitu adalah kasih yang tanpa syarat. Sekali lagi, kasih tanpa syarat. Itu ciri kasih sejati yang pertama. Kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudaraku, karena kasih Allah, maka Dia sampai mengiringkan, ya, Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya
kita hidup. Siapa anaknya yang tunggal? Anaknya yang tunggal itu adalah pribadinya sendiri, firman-Nya yang telah menjadi manusia, itulah yang diutus. Jadi sebenarnya Allah itu mengambil rupa sebagai manusia untuk datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kita keselamatan. Pertanyaannya, mengapa Allah sampai mengambil keputusan menjadi rupa sebagai manusia hanya untuk menyelamatkan kita? Ada apa sampai Allah berkorban seperti itu? Ya. Padahal yang berbuat dosa siapa? Manusia. Yang berbuat kejahatan siapa? Manusia. Seharusnya yang dihukum siapa? Manusia. Seharusnya yang binasa siapa? Manusia. Tapi kenapa Allah sampai mengambil keputusan merendahkan diri serendah-rendahnya, mati di kayu salib hanya untuk kita umatnya? Kenapa? Itu adalah karena kasih Allah yang sejati. Amin. Amin. Itu adalah karena kasih Allah yang sejati. Kalau Allah tidak punya kasih, ngapain dia bela-belain merendahkan diri serendah-rendahnya? Dari surga dia merendahkan diri serendah-rendahnya hanya untuk kita. Nah, dia juga melakukan ini tanpa syarat. Makanya tadi itu kasih sejati adalah kasih yang tanpa syarat. Allah melakukan itu tanpa syarat. Allah tidak pernah bikin kita deal-dealan. Allah tidak pernah mengatakan, aku mau mati ya, aku mau turun ya ke dalam dunia ya untuk menyelamatkanmu. Tapi dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Sama kayak manusia loh. Ya. Sama kayak manusia. Saya mau nolongin kamu ya, tapi syaratnya ini 1, 2, 3, 4. Siap enggak? Kalau enggak siap, saya enggak akan nolongin kamu. Itu namanya kasih dengan syarat. Tapi Allah kita, Dia mengasihi kita, orang-orang berdosa ini, tanpa syarat. Kalau pakai syarat, kita tidak akan bisa membalas itu. Kalau dia pakai syarat, kita tidak akan bisa melakukan itu. Sampai dia merelakan nyawanya untuk kita. Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan inilah kasih itu dikatakan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Apa sih kasih kita terhadap Allah? Tidak ada apa-apanya. Justru Allah lah yang telah mengasihi kita dengan mengutus Anaknya yang tunggal untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang sadar diri, yang tahu diri, bahwa kita itu apapun yang kita lakukan saat ini, mau pelayanan kek, mau ibadah kek, mau apapun, tidak ada apa-apanya dengan kasih Allah bagi kita. Kasih Allah sungguh luar biasa. Tidak ada satupun manusia di atas bumi ini yang bisa membalas kasih Allah. Karena Dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tidak ada satupun yang pernah melihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, ya, maka disitulah kita telah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Haleluya. Allah itu adalah kasih. Kalau engkau saling mengasihi, berarti engkau telah melihat Allah. Tapi kalau engkau mengatakan, aku telah melihat Allah, aku telah melihat Allah, tapi di dalam dirimu tidak ada kasih sama sekali, maka engkau telah berdusta. Engkau bohong kalau engkau telah melihat Allah. Kenapa? Allah itu adalah kasih. Engkau telah melihat Allah, tapi sikapmu, perbuatanmu, tindakanmu, perkataanmu tidak ada kasih sama sekali. Ya.
Jadi saudaraku, kasih sejati adalah kasih yang tanpa syarat. Jadi kalau kau mau mengasihi orang lain, mau menolong orang lain, mau membantu orang lain, nggak usah bikin syarat A, B, C, D, E. Tolong-tolong aja. Ya, tolong-tolong aja. Sama dengan Tuhan kita yang telah menolong kita tanpa syarat. Itu yang pertama. Kasih sejati adalah kasih tanpa syarat. Yang kedua, apa ciri kasih sejati? Kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban. Katakan rela berkorban. 1, 2, 3. Rela berkorban. Itu kasih sejati. Tadi tanpa syarat, sekarang kasih sejati itu adalah kasih yang rela berkorban. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang rela berkorban untuk keselamatan orang lain. Di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini hanya ada dua. Siapa yang pertama? Yang utama adalah Allah kita, Yesus Kristus. Itu yang pertama dan yang utama, Allah kita. Tidak ada Allah agama-agama lain yang rela berkorban untuk umatnya. Tidak ada Allah Tuhan agama-agama lain yang rela mati untuk menyelamatkan umatnya. Yang rela berkorban untuk menyelamatkan umatnya lah hanya Allah orang Kristen. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Melalui Yesus Kristus, dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Tanpa pengorbanannya, habislah kita semua. Tidak ada. Itu yang utama. Dan yang berikutnya, yang rela berkorban untuk keselamatan orang lain. Siapa? Ada yang tahu? Ibu kita. Haleluya. Ibu kita, dia rela. Ketika melahirkan kita, dia rela dan dia udah pasrah. Kalau misalnya terjadi, dia selesai saat itu, dia terima. Untuk apa? Untuk melahirkan si buah hatinya. Tidak ada orang lain selain ibu kita yang rela berkorban nyawa untuk keselamatan anaknya. Enggak ada. Teman baik sekalipun, ya, siapapun sekalipun, nenek kita sekalipun, kakek kita, siapapun, enggak ada. Hanya ibu kita. Dua sosok inilah yang rela berkorban untuk keselamatan orang lain. Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang sedikit pun menyakiti hati seorang ibu. Ya, sejahat-jahatnya ibumu, ya, sepedas-pedasnya mulut ibumu, menyakitin hatimu. Kalau hatimu sakit, diam aja. Kenapa? Tidak sepedas, tidak sesakit ketika dia melahirkanmu. Ya. Mungkin dia marah karena dia kesal melihatmu. Mungkin dia marah karena dia jengkel melihat kelakuanmu. Lalu kenapa dia marah? Karena dia sayang sama kamu. Karena dia mengasihimu. Bukan supaya kamu masuk ke jurang. Bukan supaya kamu rusak. Karena begitu mengasihimu, lalu kau nggak dengar-dengar, dikasih tahu lagi, nggak mau dengar, dikasih tahu, nggak mau dengar, marah. Tujuannya apa? Supaya kamu baik. Sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita juga begitu, dia begitu sayang bagi kita. Makanya kalau kita sampai berselingkuh dari Tuhan, menduakan Tuhan, Tuhan marah. Bisa Tuhan izinkan kita jatuh dalam penyakit, Tuhan izinkan kita punya usaha bangkrut, Tuhan izinkan kita macam-macam. Kenapa?
karena begitu cintanya kepada kita umatnya. Haleluya. Kita harus menyadari ini. Jangan justru marah kalau Tuhan tidak mempedulimu. Jangan marah, introspeksi diri. Jangan-jangan saya yang salah. Kenapa sampai Tuhan udah nggak begitu peduli lagi dengan saya? Oh, jangan-jangan saya yang salah. Jangan hanya engkau menuntut hakmu, tapi engkau tidak tahu kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Apakah engkau sudah mengerti hatinya Tuhan? Ya. Enggak mungkin Tuhan itu akan membuatmu jatuh tanpa dia menatang engkau. Tuhan tidak akan mungkin membuatmu hancur walaupun dia izinkan sesuatu, penyakitkah atau apakah, itu hanya untuk membuat engkau semakin mendekat kepadanya. Ya, hanyalah sosok ini, Tuhan kita dan Ibu kita, yang rela berkorban untuk keselamatan orang lain. Puji Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Coba, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, berkorban, buat apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kasih sejati yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita ini mau rela berkorban untuk keselamatan orang lain? Apakah kita ini rela berkorban untuk membantu orang lain? Apakah kita ini rela berkorban untuk menarik orang lain dari keterpurukannya? Mungkin ada, tapi sejujurnya bisa dihitung berapa persen manusia yang mau rela berkorban untuk membantu orang lain. Dan rata-rata sekarang orang-orang yang mau rela berkorban untuk orang lain, itulah orang-orang yang karena ada maunya. Saya ingat dulu ketika Pak Jokowi itu pertama naik jadi presiden, berbondong-bondong orang mengaku itu saudara saya, itu sekampung saya, itu kakek kami saudaraan, saya ponakannya, semua ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Tapi dulu waktu Pak Jokowi itu masih tukang kayu, ada nggak yang ngaku dia saudara? Malah kebanyakan menghindar. Ya. Ketika ada sesuatu yang kita harapkan, maka apapun kita lakukan, kita rela berkorban. Kenapa? Ada yang kita harapkan. Beda dengan Allah kita. Allah kita nggak ada. Mau minta balasan apa dari kita? Nggak ada. Pure itu hanya karena cintanya kepada kita. Murni itu karena kasihnya kepada kita. Itulah kasih yang sejati. Haleluya. Kasih yang sejati. Jadi Bapak Ibu, tadi saya katakan dari awal bahwa justru saudara-saudara kita yang seiman, dimanapun saya bekerja, saya boleh melihat udah mulai pada dingin kasihnya. Ya. Justru mereka yang punya kasih itu yang tidak memanang-manangkan kasih di agamanya. Justru mereka yang punya kasih. Kita yang membangga-banggakan kasih di agama kita, pada dingin kasih. Ya. Saya mau sampaikan malam hari ini, ayo, milikilah kasih yang sejati. Haleluya. Miliki kasih yang sejati. Jangan hanya omdo, tapi praktekkan kasih itu. Tuhan telah memberikan contoh bagi kita. Tadi pertama, kasih yang tanpa syarat. Udah dicontohkan sama Tuhan. Kemudian rela berkorban, dicontohkan juga sama Tuhan kita. Sekarang yang ketiga, ciri kasih sejati yang ketiga adalah
kasih yang berkomitmen. Ya. Kasih yang berkomitmen itu artinya mau kondisinya susah, mau kondisinya senang, ya. Mau lagi enak, mau lagi tidak enak, mau lagi suka, mau lagi tidak suka, tetap berkomitmen melakukan kasih. Itulah kasih yang sejati. Ya. Jangan karena kita lagi nggak mood, malas berbuat kasih. Jangan karena orang itu tidak sesuai dengan harapan kita, udah nggak mau lagi berbuat kasih. Nah, kasih sejati yang Tuhan harapkan adalah kasih yang berkomitmen. Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Coba lihat kata-kata kekalnya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalau udah bicara kekal, maka nggak ada ujungnya. Ya. Kalau udah bicara kekal, nggak ada awal dan nggak ada akhirnya. Seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kasih yang sejati itu. Kasih yang sejati itu tidak bergantung kepada keadaan, waktu, susah, senang atau apa. Tapi kekal. Ya. Kalau kamu mengasihi orang lain, kasihilah dia. Lakukanlah itu seperti yang kamu lakukan kepada Tuhan. Tadi saya sudah singgung bahwa dua sosok yang rela berkorban untuk orang lain itu adalah Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus, dan orang tua kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang tua kita. Saya mau katakan, sejahat apapun orang tua kita kalau jahat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi mereka. Kenapa? Mereka sudah duluan mengasihi kita. Haleluya. Mereka sudah duluan rela mengorbankan nyawanya sekalipun untuk kita. Ya. Milikilah kasih yang berkomitmen. Kita ada pelayanan di tempat ini, ya. Pelayanan kecil-kecilan di tempat ini, komitmenlah untuk melayani Tuhan. Itu bukti kasihmu kepada Tuhan. Haleluya. Komitmenlah dalam pelayanan, komitmenlah dalam ibadah, tanggung jawab terhadap setiap pelayan yang dipercayakan kepada. Kenapa? Itu bukti kasihmu kepada Tuhan. Itulah bukti kasih yang berkomitmen itu kepada Tuhan. Kalau kau hanya mengasihi Tuhan, melakukan kasih itu hanya tergantung suasana enak mau mengasihi, suasana tidak enak entar dulu, itu bukan kasih yang berkomitmen. Berarti engkau belum memiliki kasih yang sejati. Nah, malam hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita ini orang-orang Kristen yang hidup di dalam kasih ini, lakukanlah kasih yang sejati. Jadi sebagai penutup, dalam dunia yang penuh dengan berbagai permasalahan kehidupan ini, kita bisa jadi pemenang ketika kita memiliki kasih sejati. Sekali lagi, kita bisa jadi pemenang ketika kita memiliki kasih sejati. Bagaimana supaya kita memiliki kasih sejati? Kita harus menempel seperti ranting-ranting itu menempel pada pohonnya. Maka ranting-ranting itu akan berbuah subur ketika dia menempel pada pohon. Nah, kita juga harus menempel pada pohon anggur yang sejati itu, menempel pada Kristus, maka engkau baru bisa berbuah. Kalau engkau tidak akan menempel, kalau engkau tidak akan intim menyatu dengan Kristus, maka bohong kalau engkau mengatakan engkau punya kasih. Itu aja indikatornya. Ketika engkau intim dengan Tuhan, maka dipastikan engkau memiliki kasih.
Tapi kalau engkau tidak intim dengan Tuhan, engkau masih suka dikuasai oleh emosimu, masih suka dikuasai oleh kedaginganmu, masih suka dikuasai oleh manusiawimu, maka bohong kalau engkau mengatakan punya kasih yang sejati. Bohong. Engkau berdusta. Ya, mari malam hari kita belajar. Milikilah kasih yang sejati. Intimlah dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, sehingga kasih itu menjadi pribadimu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.